Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di video kali ini kita akan coba untuk melihat hal menarik, fitur menarik yang dimiliki oleh Zik. Ya, jadi tidak hanya sekedar sebagai bahasa pemrograman, tapi juga sebagai sebuah toolchain. Jadi ada satu fitur dari Zik yang menurut saya itu menarik sekali, yaitu kita menggunakan Zik ya sebagai compiler untuk bahasa pemrograman C dan C++. Ya, jadi biasanya kita kalau menggunakan bahasa C atau C++, itu kita akan membutuhkan compiler ya. Jadi bisa dari compiler yang tradisional seperti GCC atau yang sedikit lebih modern itu kita punya Clang ya, yang based on LLVM, atau kita bisa menggunakan compilernya dari Microsoft ya. Nah, di sini kita coba untuk mengcompile project C dan C++ menggunakan eh, Zik. Ya, jadi ini saya akan coba buka terminal lebih dulu, ya PowerShell, ya di Windows. Jadi kalau kita lihat di Zik ini, dia selain sebagai bahasa pemrograman, dia punya toolchain. Ya, jadi kita bisa melakukan banyak sekali dengan Zik ini nantinya. Selain memprogram bahasa eh, bahasa Zik itu sendiri. Ya, jadi misalkan nih ya, untuk yang drop-in-nya ini, dia punya C compiler dan C++ compiler. Nah, ini yang akan kita coba untuk lihat seperti apa eh, Zik ini ketika kita gunakan untuk mengcompile project yang kita buat menggunakan C atau menggunakan C++. Gitu ya. Baik. Jadi di sini saya punya dua buah file ya, yaitu file C++ dan file C yang kalau kita lihat isinya ya, itu isinya adalah ya Hello World saja ya, baik untuk yang C-nya maupun untuk yang C++. Nah, ini akan kita coba untuk compile ya. Jadi yang C ini akan kita coba untuk compile. Jadi saya akan masuk ke directory file C-nya, kemudian kita compile. Ya, jadi kalau untuk compile project C, kita gunakan fitur zigcc. Ya, kemudian filenya tadi kan hello.c. Ini ya. Jadi kita bisa lihat ya. Hello. Kita pastikan dulu filenya. Nah ini ya, ini file codingan C yang akan kita coba compile. Ya, jadi filenya cuma ada satu ya di directory C-nya ini. Nah, ini akan coba kita compile. Jadi kita gunakan fitur zigcc dan ini filenya ya, kemudian kita outputkan. Misalkan saya outputnya hi C ini ya. Nah, nah kita bisa lihat ya, proyeksi kita itu dikompil dengan menggunakan Zig. Nah, ini menarik ya. Kita tunggu seperti apa hasil compile-nya.
Nah, baik. Jadi ini proses compile sudah selesai. Harusnya kita bisa lihat hasil compile-nya. Nah, ini ya. Jadi hasil compile-nya kita bisa lihat. Di sini ada hasil compile C-nya. Kemudian kita coba untuk jalankan ya hasil compile-nya. Oh, oke. Wait, ini tidak terbaca ya. Oke. Baik, jadi ini tidak terbaca karena dari Windows-nya belum terdeteksi sebagai executable. Berarti nanti untuk targetingnya kita perlu lebih spesifik ya terhadap hasil compile-nya. Jadi kita perlu jadikan ini sebagai, ini kan karena ini hasil build ya. Jadi tipenya itu masih belum diketahui oleh eh, komputer, oleh Windows. Jadi kalau kita ingin hasil build C-nya ini bisa dijalankan sebagai binary atau executable, kita perlu eh, outputkan sebagai executable. Ya, baik. Tapi untuk proses build-nya, proses compile-nya ini bisa ya. Jadi kita bisa compile program C menggunakan toolchain yang disediakan oleh Zik. Seperti itu. Nah, tapi untuk menjalankannya, untuk menjadikan dia bisa dijalankan, itu nanti kita perlu jalankan lagi. Ya, saya coba ya. Zik, misalkan, misalkan kita build, oh, nanti saja sih. Baik, nanti saja kita akan coba lanjut untuk yang C++ ya. Jadi menarik sekali sebenarnya, karena ada banyak yang bisa kita explore ya dari Zik ini. Ya, baik sebagai bahasa pemrograman, terutama untuk saat ini kalau bagi saya sebagai sebuah toolchain ya. Jadi perkakas yang dia eh, bisa membantu ya untuk kebutuhan software engineering atau software development menggunakan bahasa C atau C++. Baik, ini saya akan masuk ke direktorinya C++-nya. Ini kalau kita lihat isinya, direktorinya ya, cuma ada satu file hello cpp ya. Yang kalau kita lihat isinya, nah juga hanya coding hello world aja. Nah ini ya, baik. Nah sekarang kita akan coba untuk compile juga. Nah untuk mengompil project C++, itu kita tidak menggunakan zigCC tapi zigC++. Ini ya. Kemudian nama filenya, kemudian outputnya. Ini ya. Outputnya saya akan gunakan Hi CPP. Nah, oh sebentar. Ada salah nih. Baik. Nah, ini proses compile lagi yang mungkin akan makan waktu lagi ya. Karena kita melakukan proses compile. Baik. Jadi sambil menunggu proses compile ini selesai, ya. Jadi tadi saya sudah sempat sampaikan di awal bahwa ada banyak hal menarik yang ditawarkan oleh Zik ini sebagai toolchain ya. Jadi yang sedang kita coba sekarang adalah Zik sebagai compiler untuk bahasa pemrograman C dan C++. Jadi untuk mengcompile bahasa C atau C++ itu kita punya banyak alternatif ya. Yang paling tradisional dan masih digunakan sampai sekarang itu adalah kita bisa menggunakan eh, GCC ya. Kemudian alternatif GCC itu yang lebih modern itu ada Clang. Kemudian selain itu kita bisa menggunakan compilernya dari Microsoft, MSVC kalau tidak salah ya. Dan hari ini kita punya Zik ya sebagai sebuah bahasa pemrograman yang juga punya fitur eh, atau toolchain ya istilahnya untuk diantaranya ya melakukan compile bahasa C dan C++. Ya, jadi menarik sekali ya. Jadi kalau kita lihat ya, jadi nah ini. Jadi Zik itu kita bisa gunakan untuk mengelola ya software yang menggunakan C. Jadi kita bisa disebutkan ya improve C++
C atau C++ code base kita. Jadi menggunakan Zig sebagai compiler yang dia zero dependency, ya, drop in, yang dia support cross compilation. Nah, ini juga menarik berarti ya. Kalau kita bisa melakukan cross compile, ya, dari kode C atau C++, ini kan juga menarik. Jadi misalkan saya sekarang menggunakan komputer eh, Windows ya. Kemudian saya ingin membuat hasil build-nya itu bisa dijalankan pada komputer Mac. Nah, kalau memang mendukung cross compile, harusnya itu bisa kita lakukan. Baik, jadi ini sudah berhasil ya. Kita melakukan compile-nya. Jadi kalau kita lihat hasil compile-nya ini juga muncul. Nah, cuman ini harusnya tadi bisa dijalankan ya. Kalau kita jalankan komen ini. Kita coba ya. Baik, kita kita ingin jalankan outputnya ini. Cuman di sini kalau menggunakan Windows, kita menggunakan dia membuka window ini. Harusnya kita tidak ingin ini. Kita ingin dia tetap jalan di eh, PowerShell aja. Ya, jadi seperti itu kurang lebih proses compile ya bahasa C atau C++ ya. C dan C++ menggunakan Zig ya. Jadi kita bisa bisa compile ya. Jadi kita punya alternatif baru selain GCC, selain Clang dan MSVC ya, jadi Microsoft Visual Studio ya, yang dia punya compiler juga untuk C dan C++. Ya, seperti itu video dokumentasi hari ini. Barangkali ada pertanyaan atau ingin berdiskusi, silakan tulis di kolom komentar atau mungkin ada ide menarik atau topik menarik seputar Zik yang bisa kita explore. Silahkan kita diskusi bareng-bareng. Sekian video untuk kali ini.